Trio RRT ini benar bahwa Jokowi punya ijazah itu memang palsu dan gejalanya seperti itu, gejala KDP-nya palsu itu, maka Jokowi harus dituntut 10 tahun. Dia punya duit menyewa orang yang bisa menggonggong. Kanjeng Roy itu, si Andi Aswan ngomong itu dibilang huk, 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 huk. Di studio malah ngomong gitu. Sudah lengkap ada 5 salinan? Ya. Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya, sangat disayangkan nggak ada. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Cari makan dengan menjual nama Jokowi, bacot banget nih. Ini perlu disendalin lagi. Ini emang kurang ajar nih. Ini saya bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, amin. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang para pembenci Jokowi yang merupakan buzzer partai kebo ya. Bukan para ya, cuma satu ini. Yang akhir-akhir ini kembali rajin ya menyerang Pak Jokowi ya. Nongol terus ke permukaan. Saya tidak tahu ada agenda apa gitu ya. Yang jelas tiba-tiba saja si Ableh ini ya, tahu ya si Ableh ya, manusia tua bangke si tukang nyinyir ya kan. Tiba-tiba itu ya menyebut Jokowi itu harus dihukum 10 tahun gitu loh karena ijazahnya palsu. Yuk kan harus dibuktikan dulu ijazahnya palsu ataukah enggak. Kok udah langsung minta Jokowi dihukum 10 tahun. Itu kan berarti kelihatan ada tendensinya toh ble. Ya. Apalagi sebetulnya kan sudah jelas-jelas ya. Bonatua ya yang meneliti semua salinan ijazah Jokowi dari KPU itu sudah menyatakan semua ijazah salinan Jokowi, semua salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sampai presiden identik. Ya tetapi bukan si Ableh namanya. Si Ableh tetap ngotot saja ya kan, seolah-olah penelitian abal-abal yang sudah dilakukan oleh si Dewa Panci itu penelitian yang benar-benar keren gitu loh, yang hasilnya itu absolut gitu. Dan usut punya usut teman-teman ya, menurut pernyataan si Ompong ya. Katanya itu aktor dibalik semua ini ya, aktor dibalik isu ijazah palsu ini sebetulnya itu bermuara di partai kebo katanya. Benarkah demikian? Saya bertanya nih loh ya, saya nggak menuduh. Ya, saya cuma menilai aja. Makanya semangat kali ya kalau urusan menyerang Jokowi mereka itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siapakah yang benar antara Trio RRT dan Jokowi? Kalau Trio RRT ini benar bahwa Jokowi punya ijazah itu memang palsu dan gejalanya seperti itu, gejala KDP-nya palsu itu, maka Jokowi harus dituntut 10 tahun karena menggunakan ijazah palsu, penipuan. Nah, kita tidak tahu bagaimana hukuman 10 tahun itu akan berlaku apa tidak. Ini bukan menghukum Jokowi karena kedudukannya sebagai presiden menyimpang ini dan itu. Ini menghukum Jokowi sebagai warga negara, sebagai sarjana yang punya ijazah. Jokowi sarjana, punya ijazah, tapi ijazahnya palsu dan dia memalsukan. Itu beda sama hukuman kepada presiden, misalnya presiden kok korup, ini korup, ini korup, ini.
ya diadili tapi nggak dihukum. Itu kalau itu menyangkut presiden. Kalau ini menyangkut Jokowi individu, Jokowi in person. Ah, kira-kira Jokowi gemetar lah itu. Gemetar apanya? Yang gemetar itu yang muncungmu. Kira-kira Jokowi gemetar lah itu. Bukan Jokowi ble yang gemetar ble. Siapa yang gemetar? Ya muncungmu itu gemetar. Aduh, kok ada ya orang yang semakin tua, bukannya itu perkataannya semakin jujur. Ini sedikit cerita teman-teman ya. Saya sering bertemu dengan orang yang usianya sudah tua dan di masa mudanya itu perilakunya kurang baik. Itu semakin tua, itu semakin memperbaiki diri. Nah ini kebalik gitu loh. Nggak tahu lanjut. Jadi Jokowi ketika menghadapi kasus RRT ini awalnya nggak menduga bakal Enggak seperti ini gitu ya. enggak menduga. Karena dianggap sama kayak kejadiannya Dianggap begitu. gampang aja digilas sama hukum sama Gampang. Dia punya duit menyewa orang yang bisa menggonggong. Kanjeng Roy itu si Andi Aswan ngomong itu dibilang huk 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 huk. Di studio malah ngomong gitu. Jokowi bangun apa? Bangun jalan mbahmu. Duitnya siapa? Ini duit kita itu. Kenapa kau larang lewat di situ? Nah, Termul, kawan-kawan yang terlalu fanatik kepada Jokowi, itu sampai membuta-tulikan kesadaran politik itu. kan Prabowo selama ini nggak pernah bersuara apa-apa, kayak nggak ada kesan melindungi atau membela Jokowi dalam kasus ijazah ini. Nah, itu yang menyimpang dari senario kira-kira. Ble ngomong apa toh kamu ini? Ble. Mama ketum aja yang kau cebokin pantatnya. Ya sadar dirilah, ble. Gini loh, gitu. Katanya orang-orang tua saya di desa saya, ya. Orang itu sikap dan sifatnya itu bisa dilihat dari bentuk fisiknya gitu loh. Kalau orang suka mitnah orang itu bisa dilihat dari bentuk bibirnya katanya. Ini saya nggak menghina siapapun loh ya. Saya nggak menghina, saya cuma menyampaikan pengalaman apa namanya ya. Dinasehati oleh orang-orang tua di desa saya dulu gitu. Kalau orang yang suka bekerja keras itu lihat tangannya. Ya kan? Orang yang malas bekerja keras juga lihat tangannya. Orang yang rajin beribadah itu lihat mukanya, lihat jidatnya. Dan kalau orang yang suka memfitnah orang itu coba lihat mulutnya, muncungnya. Lanjut. Pemirsa, apakah ditemukan perbedaan dari kelima salinan ijazah Joko Widodo? Selengkapnya saya sudah bersama penerima salinan ijazah Jokowi yang juga merupakan pengamat kebijakan publik, Bang Bonatua Silalahi, dan juga sudah bergabung kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara, melalui sambungan Zoom. Saya ke Bang Bona terlebih dahulu. Bang Bona, sudah lengkap ada 5 salinan? Ya. Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya? Sangat disayangkan nggak ada. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Semuanya sama. Dari sisi baik secara konstruksi huruf-hurufnya, tanda tangannya, spesimen gambar, macam segala itu sama. Oke. Berarti dengan kata lain, salinan ijazah Joko Widodo yang ada di lantas, kalau misalkan dari sudut pandang Bang Bona, dari salinan ijazah Jokowi ini apa yang mencurigakan? Ya, tapi pertama selamat dulu lah ke Pak Bang Ripai. Ternyata beliau insinyur ya. Kan selama ini pertanyaan publik kan, 2005 itu insinyur apa doktorandus? Terbukti beliau itu secara verifikasi KPU, beliau adalah insinyur. Tuh, Bona tua, temennya RRT, malah blunder ngebela Pak Jokowi. Pertama, nyebut ijazah Pak Jokowi sama, tidak ada perbedaan. Dari mulai legalisir di KPU Solo sampai KPU Pusat, sama datanya. Aman dong berarti. Jadi RRT nggak perlu di stop-stop untuk berhenti. Mereka akan berhenti dengan sendirinya. Orang blunder. Ya, udah jelas ya.
Bleh tadi, bapak-bapak tua si Ableh di bagian depan tadi. Tengok nih apa yang disampaikan oleh si Bonatua. Nggak ada yang namanya ijazah Jokowi itu berbeda-beda. Yang katanya ijazah Jokowi baru dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012. Terus Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo 2 kali. Itu pakai ijazah apa? Dan terbukti kan kata Bonatua, semuanya sama. Udah Bleh, jangan banyak menuduh-nuduh ya kan. Kalau benci ya bilang aja benci, gitu aja kok repot ya toh. Lanjut. Ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Bicara soal soal moral gitu ya. Kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Baik. Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Cari makan dengan menjual nama Jokowi. Bacot banget nih. Ini perlu disendalin lagi. Ini emang kurang ajar nih. Ini si bangsat. Kaplok tuh pakai sandal jepit. Nah iyalah, cuma Bu ya, saya cuma memberikan informasi aja, sedikit nasihat. Janganlah TV-nya ibu yang digampol-gampol pakai sandal jepit. Ya rusak Bu, dan ingat loh, TV macam kayak gitu sekali LCD-nya rusak sama dengan beli baru mahal. Mending ibu ketemu dengan si Dewa Panci langsung gampol tuh. Muncungnya pakai sandal jepit ya. Ini juga bukan peringatan ya. Ya sebagai pengingat kepada si Ableh di bagian depan tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani tadi, salah satu politikus Nasdem ya. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh si Dewa Panci hanya gara-gara dia bergelar Raden Mas. Nggak ada urusannya itu. Penelitian itu salah dan benar, itu nggak ada urusannya dengan latar belakang status sosialnya. Iya toh? Iya. Peneliti abal-abal tuh ya. Lanjut. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Itu Rijal Fadilah bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot. Jelas masuk dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Nggak bisa saya berkompromi dengan PDIP. Yang saya adalah menjadi satu korbannya. 18 orang masuk penjara, mati 1 di penjara. Jadi biar paham. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Saya paham. Dan ini atas nama TPUA yang Bu Mary nggak ada di dalam TPUA. Yang nggak ngerti daripada kami berjuang TPU. Bu Mary dari kapan? Mulai bersama kita kapan? Dari 212 mungkin. Kalau kita mungkin sudah lama berjuang. Jadi biar paham, apa yang disampaikan sangat bertolak belakang dengan apa yang Bu Mary sampaikan. Buka saja data mereka. Kalau mereka nggak ikut campur, PDIP itu terserah. Hasto menjalin kasih. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Yang terekspos, terlihat, katanya Rijal Fadilah tahu, Bu Mary tahu tentang Rijal Fadilah. Saya melihat ada buktinya. Tanyakan saja kepada beliau. Karena tanpa tabayun kita menghukumkan yang zahir. Itu Rijal Fadilah bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu, tanya orangnya. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot. Jelas masuk dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi udah nggak fair perjuangan ini, karena memang ditunggangi. Dan saya juga keberatan dengan satu. Bener nggak yang disampaikan si orang barusan ini?
Orang-orang sih menyebutnya ini si ompong ya. Saya sendiri yang nggak tahu apanya yang ompong gitu. Dan ini bukan hinaan ya. Ini bukan hinaan. Ini adalah sebutan yang diberikan oleh banyak netizen dan saya hanya mengapprove saja ya. Saya tidak ikut-ikut ya. Cuma saya ikut ketawa aja. Nah, tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah isi pernyataannya. Menurut teman-teman gimana? Bener nggak bahwa si Kebo itu terlibat gitu loh? Atau memang si Kebo adalah aktor intelektual tunggal di balik semua ini ya? Lanjut. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak serusak seperti ini. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuma Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila ini Jokowi. Gila Jokowi. Iya. Jadi saya mengingatkan kepada Kapolri, tolong, bukti sudah ada, laporan sudah ada, apalagi yang mau ditunggu? Panggil, tangkap, adili dia. Kenapa? Karena tim TPUA dan kami dari Partai Pemersatu Bangsa siap untuk garda terdepan untuk mengadili dan menyeret dan menangkap Joko Widodo, karena Joko Widodo adalah manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling merugikan rakyat Indonesia. Di samping itu, sehingga Indonesia menjadi gelap semua gara-gara Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila mana yang berani tadi ya di bagian depan itu, saya sangat tergelitik begitu, yang berani memalsukan ijazah untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nggak ada. Orang waras aja nggak ada, apalagi orang gila. Loh Pak Jokowi itu, loh Pak Jokowi nggak memalsukan ijazah. Justru kami yang harus berbalik tanya gitu loh. Orang yang sudah jelas-jelas memalsukan ijazah seperti almarhum Krismon, kemudian juga si dokter mangkrak yang mengaku doktor tapi sekarang diklarifikasi, mengaku dokter tapi foto orang yang kuliah yang lulusan UGM itu tidak sama. Iya toh? Lah kok berani-beraninya udah jelas-jelas ya kan, ijazahnya sendiri nggak jelas malah menuduh ijazah Jokowi palsu. Itu kalau dia mengaku orang waras, patut diteliti tuh status kejiwaannya. Jangan-jangan gangguan psikologi waktu itu orang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.